Selamat datang di channelku Kuku Kurniawan. Di sini kita akan sama-sama belajar, dan di episode kali ini kita akan ngebahas soal Lean Startup dan gimana caranya memakai Lean Startup di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia kerja. Jadi simak videonya berikut ini. Oke, sebenarnya apa sih Lean Startup? Jadi sebenarnya Lean Startup ini adalah metode untuk meminimalisir resiko pada intinya. Jadi kita harus membuat sebuah prototipe dulu sebelum kita bikin versi lengkapnya. Buat apa prototipe dan kenapa harus buat prototipe dulu sebelum versi lengkapnya? Supaya kita tahu apa yang diinginkan sama customer kita. Biasanya perusahaan-perusahaan ini akan merilis produk dengan sesimpel-simpelnya, tapi orang sudah tahu maksud dari program itu. Jadinya kita tahu kapan produk itu dianggap menarik bagi customer kita, ataupun yang ternyata sudah kita pikir bagus ternyata justru nggak penting. Nah, jadi daripada kita bikin perencanaan yang sangat panjang terus kita persiapkan semuanya sudah matang, lebih baik kita bikin secara sederhana dulu. Terus kalau misalnya ada yang salah, terus kita perbaikin dan begitu terus dengan seterusnya. Nah, terus juga dengan Lean Startup kita juga bakal mempelajari banyak metode-metode yang baru. Terus juga kita bisa berani untuk bereksperimen dan juga inovasi karena modalnya juga nggak besar ya. Jadi di Lean Startup kita dituntut untuk bisa lebih bereksperimen dan berinovasi. Jadi pertamanya nih Lean Startup ini ditemukan oleh Eric Ries. Jadi dia mengalami 2 kegagalan dalam bisnis. Nah, tapi dia percaya kalau misalnya efisiensi adalah cara utama supaya startup ataupun perusahaan-perusahaan biasa untuk menjadi berhasil. Jadi selain itu juga efisiensi juga meminimalisir terbuangnya sumber daya tadi. Perbedaan Lean Startup dan startup tradisional. Jadi metode Lean Startup tentu punya banyak perbedaan dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, metode Lean Startup tentunya berbeda dengan metode-metode yang sebelumnya sudah konvensional. Jadi menurut dari Investopedia, perbedaan keduanya bisa dilihat mulai dari perekrutan karyawan sampai dengan metrik laporan keuangannya. Perusahaan yang menerapkan metode Lean Startup ini lebih milih untuk memperkerjakan karyawan yang lebih mudah adaptasi, bisa belajar dengan cepat, daripada yang kelihatannya berbakat, kelihatannya memang sudah bagus dari awal, tapi justru kaku dan nggak bisa menerima perubahan. Karakteristik dari Lean Startup memang punya banyak karakteristik seperti pengembangan produk berdasarkan keinginan pelanggan tadi yang aku bilang di awal. Nah, terus juga mereka bakal fokus ke popularitas dan masa pakai konsumen. Lean Startup juga memperhatikan relasi pelanggan terhadap produk yang dipasarkan. Jadi mereka harus ngelihat nih respon dari pasarnya, suka atau enggak. Terus mereka juga fokus eksperimen dibandingkan berpegang pada rencana yang sudah dibuat. Nah, sementara itu karakteristik untuk tradisional startup itu diawali dengan rencana bisnis yang panjang untuk beberapa tahun yang akan datang, dan bahayanya kan kita nggak tahu apa yang terjadi di setahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Nah, contohnya kalau misalnya kita sudah pakai Lean Startup ini di tahun 2019, kita bikin rencana yang sesuai dengan plan kita jangka pendek. Jadi ketika ada corona di tahun 2020, kita langsung bisa cepat mengubah sistem dan juga inovasi-inovasi secara lebih cepat. Beda kalau misalnya perusahaan tradisional yang sudah merencanakan 5 tahun ke depan, ternyata tahun 2020 kena corona dan mereka harus bikin lagi dari awal rencana-rencana yang mereka harus laksanakan sampai beberapa tahun ke depan. Jadi sebenarnya COVID-19 nih menguntungkan untuk yang sudah pakai metode Lean Startup di usaha ataupun apapun yang kita lakukan sehari-hari. Manfaat dari Lean Startup tentunya adalah efisiensi. Jadi kalau misalnya kita ngebuat sebuah produk dengan sederhana, tentunya bisa lebih murah daripada kita sudah bikin produknya, sudah gabung dengan packagingnya, sudah dengan risetnya, dengan yang sangat banyak, dimana kita akhirnya jadi boros dan belum tentu kan produknya itu bisa diterima dan juga laku. Nah, ini contohnya pribadi, aku gunakan Lean Startup di usahaku. Jadi sebelum corona, usahaku tuh sebenarnya ditopang oleh penjualan baju secara retail. Jadi kita pesan baju bola dengan desain yang custom, terus dikasih ke customernya setelah desainnya fix, proses produksi. Tapi karena lagi corona, penjualan jersey itu bakal jauh menurun. Nah, untungnya sudah punya beberapa media yang akhirnya jadi tulang punggungnya. Jadi orang yang sebelumnya kerjaannya tuh berada di jersey, nyablon baju, terus packing baju, diajarin untuk menulis supaya bisa bertahan di usaha ini, supaya
mereka tetap bisa mendapatkan kehidupan yang mudah-mudahan baik dan tidak mengalami pemecatan. Contoh-contoh yang lain yang dimulai dari kecil, terus akhirnya menjadi besar dengan modal yang minim. Oke, itu tadi ulasan soal Lean Startup. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalnya memang mau pelajarin lebih banyak soal Lean Startup, bisa beli bukunya The Lean Startup, karya dari Eric Ries. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.